Selamat pagi kawan cerita, jumpa lagi kita di acara Paskalibah kali ini. Kawan cerita, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, yaitu Bapak Dr. Rustam SE MSE. Pagi Pak Rustam. Selamat pagi Bu Yuni dan teman-teman cerita ya yang ada di podcast ini. Ya. Izin Pak Rustam, tema podcast kita hari ini adalah pemanfaatan data pokok peternakan untuk prognosa ketersediaan dan kebutuhan daging sapi kerbau, daging ayam ras, dan telur ayam ras, gitu Pak. Nah, langsung saja ya Pak ya. Seberapa penting sih data ketersediaan daging sapi kerbau ini, terus daging ayam ras, dan telur ayam ras ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Yuni ya. Pertama tentu saya senang ini ya hadir di tempat ini ya untuk berdiskusi tentang tema yang dipilih hari ini ya. Pemanfaatan data pokok peternakan untuk prognosa ketersediaan dan kebutuhan daging sapi kerbau, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Nah, kami sampaikan bahwa 3 komoditas ini memang merupakan komoditas strategis ya, yang selalu kita bahas dengan stakeholder kita. Ya, kalau di pusat itu ada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI. Kalau di daerah tentu ada dinas provinsi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Begitu juga dengan di kabupaten kota. Nah, kalau kita bicara ketersediaan daging sapi kerbau, daging ayam ras, dan telur ayam ras, nah memang 3 komoditas strategis ini sangat penting ya, menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena komoditas ini adalah komoditas pokok yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari gitu ya. Tentu ini untuk dalam rangka pemenuhan kecukupan protein ya, kebutuhan protein bagi tubuh kita lah gitu ya. Nah, termasuk juga tentu saja komoditas daging ini juga ya, ketiga komoditas daging ini selama ini dia memang sangat menjadi perhatian secara birokrasi juga ya. Jadi pemerintah sangat concern pembahasannya karena juga melibatkan beberapa kementerian lembaga ya. Jadi biasanya ada rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan karena menyangkut harga ya. Kemudian Kementerian Perindustrian karena menyangkut produk-produk industri yang pengolahannya menggunakan bahan baku dari ketiga komoditas ini ya. Jadi misalnya ada industri buat sosis ya. Ada sosis sapi, sosis ayam ada ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga tentu ada beberapa hal yang menjadi concern juga karena utamanya daging sapi kerbau. Kita memang kalau mengandalkan produksi lokal itu masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Sehingga sangat dibutuhkan adanya impor kalau untuk daging sapi kerbau ya. Nah, tentu saja kenapa dibutuhkan impor karena tidak mungkin ya dalam waktu-waktu tertentu ya, katakanlah untuk kebutuhan setahun semua populasi sapi kerbau kita dipotong gitu ya. Kan ada aturan yang ditentukan oleh Dirjen PKH misalnya ya, terkait dengan pemotongannya seperti apa. Misalnya yang betina produktif tidak boleh dipotong kan gitu ya. Jadi memang tidak mencukupi ya. Nah, kalau daging ayam ras dan telur ayam ras selama ini ketersediaannya sebetulnya masih mampu ya dicukupi oleh produksi di kita gitu ya. Meskipun tentu saja kalau bicara bibitnya ya, misalnya ayam rasnya ya mulai dari bibit ayam rasnya dalam bentuk GPN, parent stocknya. Bentuk apa itu Pak? GPN? Atau semacam DOC ya, yang akan dibesarkan menjadi daging ayam ras pedaging maupun daging ayam ras petelur ya, menjadi telur gitu ya, telur ayam ras. Nah, itu memang masih mengandalkan impor juga ya. Tetapi produksinya sudah di perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri gitu ya. Jadi istilahnya kalau produksinya dalam negeri tetapi bibitnya memang masih tetap harus diimpor. Tetapi pengelolaan untuk yang bibit
ayam ras petelur maupun ayam ras pedaging ini sudah sangat baik pengelolaannya karena ada Direktorat Perbibitan dan Produksi di Ditjen PKH itu yang benar-benar mengorganisir ini ya. Jadi memantau kebutuhannya, berapa yang harus diproduksi, berapa yang harus ditahan, tidak diproduksi dulu. Kaitannya nanti tentu dengan stabilisasi harga. Begitu, Ya. Pak. Nah itu yang terkait dengan daging ayam ras maupun telur ayam ras. Yang akhir-akhir ini sedang heboh ini kan Pak, sejak Lebaran kemarin lah kalau nggak salah ya Pak, itu kan harga ayam dan telur tuh di pasaran tinggi gitu ya Pak. Itu tadi kenapa ya Pak ya? Kalau tadi Bapak bercerita kan dijaga kestabilannya, baik itu dari produksi terus yang dipotong gitu ya kan Pak. Tapi kenapa kemarin tuh ada kejadian? Kayaknya sampai sekarang pun terakhir lihat berita itu harga telur masih tinggi gitu Pak. Itu kenapa ya Pak ya? Ya, makasih Mbak Yuni. Nah, kalau kita bicara tentang harga di pasaran ya, baik komoditas apapun gitu ya. Yang pertama harus kita pahami mungkin memang ada hukum ekonomi ya. Jadi istilahnya kalau ketersediaannya langka ya otomatis akan harganya naik ya. Kalau ketersediaannya istilahnya melampaui ya kebutuhan sangat banyak, harganya jadi turun. Nah memang tadi saya sampaikan stabilisasi harga untuk 3 komoditas strategis ini kan sangat diperhatikan oleh pemerintah ya, termasuk tadi daging ayam ya, kemudian telur ayam. Ini sangat benar-benar dijaga oleh pemerintah. Tetapi memang kalau kita bicara harga pasar gitu ya, tentu pelaku-pelaku usahanya juga kan menjadi penentu ya. Ya, kalau pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan daging ayam maupun telur ayam ras ini misalnya mengikuti ya rule yang sudah ditentukan oleh kementerian gitu ya, harusnya memang stabilisasi harga itu tetap bisa terjaga. Tetapi mungkin di dalam prakteknya gitu ya, selalu ada saja distorsi ya, yang sifatnya mungkin karena ketidaktaatan aja, sehingga mengakibatkan misalnya harusnya perusahaan diminta untuk mengurangi produksinya dulu, supaya harga tidak terlalu jatuh gitu misalnya ya. Nah itu mungkin ada juga yang tidak mengikuti secara tertib gitu ya. Nah itu memang itu. Tetapi secara aturan mainnya sebenarnya sudah harus stabil. Jadi ada distorsi saja gitu ya. Ada faktor-faktor tertentu yang memang mungkin di luar ya, atau tidak mampu dikendalikan. Nah harusnya secara berjenjang ini kan ada tim pengendali inflasi daerah itu ya. Iya kan? Ada TPID ya. TPID harusnya itu juga bisa membantu ya. Tapi memang pada akhirnya gitu ya, bisa saja semua kebijakan yang sudah diatur sedemikian rupa dalam rangka stabilisasi harga ini ada penyimpangan-penyimpangan lah ya. Ada semacam penyimpangan harganya, ada yang kadang naik turun. Saya kira itu bagian dari hukum pasar aja sebetulnya ya. Tapi pemerintah sebagai, katakanlah sebagai yang bertanggung jawab untuk mengendalikan harga sudah berupaya ya, sudah melakukan berbagai upaya untuk pengendalian harga. Saya kira ya itu sudah yang terbaik yang pemerintah lakukan ya. Kalau dari sisi masyarakat tentu yang tadi ya, harga itu stabil, memang ada naik turunnya masih ada ya. Masih ada fluktuasi lah. Kadang harga tinggi, tapi selama ini dari hasil diskusi dan rapat koordinasi dengan stakeholder kita itu sudah betul-betul diusahakan untuk distabilkan. Ya, kita berharap semoga harga ayam dan telur di pasaran bisa segera normal lagi gitu ya Pak ya, sehingga masyarakat tidak kesulitan gitu ya dalam memenuhi kebutuhan protein, karena ayam dan telur ini utama banget ya Pak ya, hampir semua masyarakat kita mengkonsumsi gitu, baik dari lapisan yang bawah sampai atas ya Pak ya gitu. Kemudian Pak, kita balik lagi ke sapi kerbau tadi Pak. Kan tadi Bapak sampaikan bahwa
kita sampai sekarang tuh masih perlu impor gitu ya Pak ya, untuk pemenuhan produksi gitu ya Pak ya. Itu memang karena produksi kita daging sapi kerbaunya itu masih kurang. Selain itu gitu ya Pak, ada juga nggak kaitannya dengan misalnya tuh kualitas dagingnya itu dalam negeri kita ada beberapa yang masih belum bisa kita penuhi sendiri gitu Pak? Atau memang murni karena jumlah produknya aja yang belum bisa kita penuhi gitu? Atau ada dari faktor lain seperti kualitas daging misalnya gitu Pak? Ya. Nah, terkait dengan daging sapi ya, atau biasanya nomenklaturnya bilang daging lembu gitu ya, ada yang bilang daging lembu ya. Nah, biasanya, nah ini memang kalau bicara ketersediaan dari produksi lokal memang tidak cukup. Tidak cukup ya Pak ya. Ya, itu yang untuk kebutuhan konsumsi masyarakat kita tidak cukup. Ya, kemudian tentu saja memang ada beberapa pelaku ekonomi ya, atau usaha-usaha tertentu yang menggunakan daging sapi ini butuh kualitas khusus gitu ya. Kualitas khusus. Ya misalnya barangkali seperti misalnya ya tidak perlu menyebut merek ya. Ada restoran-restoran khusus ya yang memang dia butuh kualitas daging yang khusus ya, yang mungkin pemenuhannya memang harus diimpor dari luar ya. Di samping secara agregatnya memang dari sisi produksi lokal kita masih kurang. Nah tentu yang belakangan ini juga ya, tahun lalu misalnya bisa kita kaitkan juga misalnya dengan adanya penyakit itu ya. Iya Pak, penyakit mulut dan kuku ya, yang menyerang itu ya. Kemudian juga ada penyakit yang tumbul yang bentol-bentol di tubuhnya sapi ya. Nah itu memang mau tidak mau juga mengurangi produksi yang bisa dikonsumsi masyarakat ya. Karena kalau terkena penyakit kan biasanya dimusnahkan ya. Tidak bisa dikonsumsi ya Pak ya. Ya tidak layak dikonsumsi. Jadi memang dari sisi produksi lokal kita kurang ya. Itu makanya tadi saya sampaikan di awal terkait dengan daging sapi ini atau daging lembu itu dia rapat koordinasinya secara berjenjang sangat kuat. Karena kalau impor kan harus ada persetujuan dari ya, persetujuan impornya harus jelas, digunakan untuk apa harus jelas. Tujuannya adalah supaya istilahnya tata niaganya ya. Makanya kan mengundang juga Kementerian Perdagangan. Jadi tata niaga daging sapinya meskipun kita masih butuh impor, ya itu harus dikelola dengan baik supaya dalam tata niaganya itu tidak timbul distorsi ya. Jangan sampai misalnya mengimpor itu sebetulnya melampaui apa yang kita butuhkan. Nah, itu kan harus dijaga oleh pemerintah itu ya. Baik, jadi itu tadi keterkaitan kenapa kita harus impor daging, terus keterkaitan dengan produk tahun lalu juga ya Pak ya, ada penyakit mulut dan kuku itu ya Pak ya. Sekarang ini Pak, yang sedang terjadi ya, yang lagi rame-ramenya sekarang, yang sedang kita laksanakan adalah sensus pertanian 2023. Ini kan sudah memasuki masa-masa akhir pendataan di lapangan ya Pak ya, sensus pertanian 2023. Nah, subsektor peternakan ini kan menjadi salah satu subsektor yang didata juga ya Pak ya di dalam sensus pertanian 2023 ini. Nah, sebetulnya boleh dikasih bocoran nggak Pak? Output apa sih yang kita harapkan, yang diharapkan kita peroleh dari hasil sensus ini yang berkaitan dengan peternakan ini Pak? Ya, makasih Mbak Yuni ya. Nah, teman-teman semua ya, kalau bicara sensus pertanian 2023, tentu memang cakupannya sangat luas ya. Salah satunya tadi adalah subsektor peternakan mungkin ya. Nah, terkait dengan data yang dihasilkan dari sensus pertanian 2023 untuk komoditas-komoditas di subsektor peternakan, ini kalau di dalam pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini memang ada banyak perluasan-perluasan ya. Ya, artinya desainnya juga perlu kami sampaikan, itu kan sudah yang ST yang sekarang
sudah merefer gitu ya ke WCA 2020 sehingga banyak pembaharuan Iya, kontennya betul, Pak. ya Iya. di dalam sensus pertanian 2023. Nah, untuk subsektor peternakan, nah tentu tadi kaitan juga dengan prognosa sebetulnya kita sangat butuh pemutakhiran terkait dengan populasinya ya. Pak, ya. Nah, populasi yang dicakup di ST 2023 tentu tidak hanya ternak besar ya, Iya. sapi, kerbau, kuda, tapi juga ada ternak kecil ya, kambing, domba, ya, babi, ya. Kemudian ada dikelompokkan sebagai ternak unggas, yaitu tadi juga ya, ayam ras, ayam kampung, ayam rasnya bisa pedaging petelur, ada banyak ya. Bahkan ada ternak lainnya juga itu, Pak. Iya, nah ternak lainnya ini memang sesuatu yang mungkin ada beberapa yang agak sulit mengumpulkannya, tetapi itu kan harus kita upayakan ya. Misalnya kita harus mencoba menyusun strategi bagaimana mendapatkan komunitas lebah, ya, ulat sutra, ya, ada lagi mungkin yang ternak-ternak peliharaan ya, betul, kelinci, marmut, ya, kucing, selain yang dikonsumsi ya, kucing, anjing, ya memang sangat banyak cakupannya. Jadi sangat lengkap lah ya, karena ini kan akan menjadi frame juga ya, ya, kerangka untuk survei-survei berikutnya terkait dengan pertanian. Salah satunya mungkin nanti terkait survei-survei juga terkait dengan subsektor peternakan ya. Nah, karena kita juga mungkin kita sampaikan juga ya, kalau di sensus pertanian itu kan ada 3 kelompok responden ya. Iya, betul, ada Pak. UTP, ya ini kita boleh tangga, ya, Pak. Ya, UTP yang perorangan ya. Ada yang perusahaan berbadan hukum, ada usaha pertanian lainnya ya. Betul, Pak. Nah, kalau dia perorangan, nah ini yang mungkin di masyarakat kita menyebutnya ini ya peternak rakyat. Kalau unit usaha pertanian berbadan hukum, ya ini perusahaan-perusahaan peternakan ya. Perusahaan peternakan. Ya, kan ada perusahaan peternakan yang komunitas sapi ya, yang besar. Itu jumlahnya bisa ribuan dipelihara untuk mendapatkan tadi ya. Ketersediaan daging juga. Kemudian kalau yang lainnya tentu ini kan ada yayasan ya, ada sekolah-sekolah mungkin, ada kantor-kantor pemerintah yang juga mengusahakan komoditas peternakan. Nah, itu jadi masuk. Semuanya dicakup. Baik itu perorangan, perusahaan berbadan hukum maupun lainnya tadi ya Pak ya, betul. Sehingga diusahakan tuh nggak ada yang kelewat gitu teman-teman. Nah, yang terakhir mungkin ada data produksi juga ya. Jadi berapa produksinya dalam setahun ini, setahun yang lalu. Nah, itu ditanyakan juga di sensus pertanian 2023. Kalau unggas mungkin bulunya kalau dibuat jadi kemoceng. Itu masuk produksi. Masuk juga itu ya Pak ya. Jadi semua dicatat ya Pak ya. Baik. Seru sekali ya teman kawan cerita perbincangan kita dengan Dr. Rustam SE MSE yang menangani subdit peternakan ya Pak ya, sehingga kita dapat pencerahan gitu ya tentang data-data peternakan di negara kita ini. Terima kasih banyak Pak Rustam, senang bisa mendengar sharing-sharing terkait peternakan hari ini. Kawan cerita, demikian perjumpaan kita, sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam ST kita ya Pak ya. Salam ST, terima kasih kawan cerita semua. Mencatat pertanian Indonesia.